Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang memberkati kami di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan berkati hidup kami dari ujung rambut sampai ujung kaki kami Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami boleh dengarkan boleh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk di minggu ini tertulis di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak boleh terseberangi, supaya mereka mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang di antara orang mati, kepada mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan di dalam minggu ini adalah sebuah perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk membuka mata kita akan kebenaran kerajaan Allah. Dalam bacaan hari ini kita diperhadapkan dengan kisah dua pribadi. Seorang kaya yang hidup dalam kemewahan dan seorang miskin bernama Lazarus yang penuh dengan luka, hanya berharap remah-remah dari meja orang kaya itu. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang setelah mati, melainkan panggilan bagi kita yang hidup hari ini
Tuhan ingin menunjukkan bahwa Ia sungguh peduli kepada kaum lemah dan Ia menuntut kita untuk melakukan hal yang sama. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat dari nats ini di ayat 19 sampai 21, orang kaya berpakaian ungu dan halus tanpa status tinggi. Lazarus yang miskin sakit dan lapar, bahkan anjing menjilat lukanya. Gambaran ini menyoroti ketidakadilan sosial yang nyata. Adanya tumpang tindih ketidaksosialan dalam kehidupan kita. Selanjutnya di ayat 22 sampai 23, Lazarus mati dan dibawa ke pangkuan Abraham, tanda kemuliaan dan penghiburan. Orang kaya mati dan menderita di alam maut. Ini menunjukkan Tuhan membela yang lemah dan tertindas. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih, di ayat 26. Jurang yang tak terseberangi. Ada pemisahan antara mereka yang hidup benar dan yang hidup hanya untuk diri sendiri. Pilihan kita Bapak Ibu di dunia yang menentukan nasib kekekalan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat terakhir 29 sampai 31, Abraham menegaskan bahwa firman Allah sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup. Bila orang tidak mendengarkan firman, bahkan mujizat pun tidak akan mengubah hati mereka. Apa yang menjadi Bapak Ibu pesan yang hal yang utama di dalam kehidupan kita dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini? Tuhan peduli pada kaum yang lemah. Ia melihat penderitaan Lazarus dan Ia menjanjikan penghiburan bagi mereka yang setia meski tertindas. Kekayaan adalah ujian, bukan jaminan. Orang kaya gagal karena hatinya tertutup bagi sesama. Firman Tuhan cukup untuk mengarahkan kita. Sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah kita mendengarkan dan melakukannya di dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan cukup untuk mengarahkan kita, untuk mengasihi, untuk menolong orang? Sehingga Bapak Ibu, apa yang menjadi action tindakan kita? Baik di gereja ini, jadikan gereja ini tempat di mana orang miskin, orang sakit dan tersisih merasa diterima dan dikasihi. Bukan hanya kata-kata, tetapi aksi nyata, diakonia, pelayanan sosial dan juga pendampingan di dalam kehidupan kita. Baik di masyarakat, jangan menutup mata pada ketidakadilan sosial. Peduli pada yang lemah, anak yatim, janda, orang miskin, perantauan, bahkan juga difabel atau yang terpinggirkan. Di dalam kehidupan pribadi, gunakan berkat kita bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk memberkati sesama. Tanyakan diri kita, siapa Lazarus di sekitar kita hari ini? Siapa yang boleh benar-benar untuk membutuhkan kasih wujud nyata kita? Ada kisah seorang anak kecil yang setiap hari membagikan bekal sekolahnya dengan teman sebangkunya yang miskin. Ketika dia tanya, mengapa ia mau melakukan itu? Ia berkata, saya tahu Tuhan mengasihi saya dan Dia ingin temanku juga merasakan kasih itu. Cukup sederhana, tetapi inilah hati yang peduli, hati yang Tuhan rindukan dari kita semua. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari perumpamaan Yesus ini mengingatkan kita bahwa Allah
kita adalah Allah yang berpihak pada kaum lemah. Ia memanggil kita untuk ikut ambil bagian dalam karya kasih itu. Jangan sampai kita menjadi seperti orang kaya yang buta hati. Tapi mari kita menjadi saluran kasih Allah bagi Lazarus di sekitar kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang memberkati kami di hari Minggu ini. Kami boleh belajar dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk peduli kepada orang-orang lemah. Kuatkan hidup kami, pimpin hidup kami Tuhan untuk tetap mengasihi walaupun kami tertindas. Sehingga Tuhan, wujud kasih nyata-Mu senantiasa memimpin hidup kami dan menolong hidup kami. Kuasa-Mu memberkati hidup kami. Karena itu adalah kewajiban di dalam kehidupan kami. Karena kami Tuhan yakin kekekalan dalam hidup masa depan kami bersama-Mu Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berani anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin.